Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di kelas 7. Kembali bersama saya. Ahlan wa sahlan bi khudurikum ila hadzal fasl fi ta'lim al-lugha al-arabiyyah. Sabahul khair. Tayyib, al-qawaid atau al-maddah fi hadhihi as-sabah wa hiya al-mubtada wal khabar. Ya ayyuhatullah, silakan bisa kalian perhatikan penjelasan pada pagi hari ini, bahwa penjelasan pagi hari ini akan dijelaskan tentang materi tentang mubtada wal khabar. Baik anak-anakku, bisa kita simak bersama bahwa mubtada dan khabar. Apa itu mubtada dan khabar? Mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan adanya subjek dan predikat, ya. Maka dalam bahasa Arab ada yang disebut sebagai mubtada. Ini untuk pelajaran awal kita akan kenal dengan yang namanya mubtada dan khabar. Ya, mubtada itu isim atau kata benda. Dalam bahasa Arab ada 3, ada kalimah isim, ada kalimah fi'il, dan ada kalimah huruf. Isim adalah kata benda yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Yang kedua adalah khobar. Khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat atau sebagai hal yang penjelas daripada mubtada. Mubtada sama dengan subjek atau khobar, dan khobar disebut sebagai predikat. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan dari kalimat A. Ada kalimat di situ huwa Faruq, ada hiya Hilyah, anta Umar, anti Ruqayyah, dan ana Muhammad. Maka artinya adalah huwa Faruq, dia Faruq. Ketika kita terjemahkan dengan bahasa yang lengkap, maka akan dijumpai penerjemahan dia adalah Faruq. Jadi mubtada khabar itu mengandung makna adalah. Nah, yang kedua hiya Hilyah, artinya dia Hilyah. Dan seterusnya sampai nomor 5. Kemudian penjelasannya, khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Jika mubtada berbentuk mudzakkar, maka khobar harus mudzakkar. Contohnya huwa. Huwa itu adalah isim dhamir yang digunakan untuk seorang laki-laki satu, dia laki-laki satu. Nah, kalau dia laki-laki satu, maka Faruq juga sebagai khobar penjelas daripada huwa, maka harus mudzakkar, karena huwa itu adalah termasuk dalam isim mudzakkar atau laki-laki, maka Faruqnya juga harus laki-laki. Begitu juga yang nomor 2, hiya Hilyah. Hilyah itu adalah nama perempuan, maka harus menjadi penjelas daripada makna yang perempuan. Maka sangat tidak cocok ketika huwa Hilyah, karena huwa itu adalah untuk laki-laki, dia laki-laki satu, orang ketiga dia laki-laki satu, maka di depannya kok Hilyah, ada tamar butoh menunjukkan makna perempuan, maka tidak pas. Terus jika mubtada berbentuk mu'annas, maka khobar harus mu'annas. Ya, hiya mu'annas, maka Hilyah juga harus mu'annas. Maka dari kalimat ini bisa kita tahu bahwa huwa adalah mubtada, Faruq adalah khobar, hiya adalah mubtada, Hilyah adalah khobar. Coba kita pelajari lihat pada kolom yang B ini. Yang B ini menunjukkan bahwa hiya Faruq. Hiya adalah harusnya huwa, karena Faruq adalah laki-laki, maka hiya itu untuk perempuan, maka tidak pas. Nah, ini seperti qawaid yang ada, peraturan yang ada di sini, bahwa ketika mubtada berbentuk mudzakkar, maka khobar juga harus mudzakkar. Oke. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ini secara utuh, secara gemblengan atau secara umum, mubtada itu ada 2 macam, ya, yaitu mubtada isim dhahir dan mubtada isim dhamir. Apa itu mubtada isim dhahir? Isim dhahir adalah mubtada yang berupa nama seseorang atau suatu benda dengan disebutkan secara jelas. Di sini bisa kalian lihat, di sini ada kata Muhammadun fil madrasah, Salimun talibun, al madrasatu wasi'un. Ya. Kalimat di sini ini menunjukkan yang merah ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah mubtada isim dhahir. Mubtada yang berupa isim dhahir. Isim dhahir itu isim yang berbentuk nama atau sebuah nama benda atau orang. Ini Muhammad ini benda, Salim ini juga Muhammad ini nama orang, Salim juga nama orang, al-madrasatu juga nama orang. Yang kedua, mubtada isim dhamir adalah mubtada yang berupa isim dhamir kata ganti. Ini huwa, hiya, ana, anta, anti,
Kalau lengkapnya huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu lah. Ini disebut sebagai mubtada isim dhamir. Oke. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah pembahasan tentang khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah predikat atau penjelas atau keterangan yang menjelaskan mubtada. Khobar terdiri dari dua macam, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Nah, khobar itu juga ada dua macam, yaitu namanya khobar mufrad dan ada khobar ghairu mufrad. Yang selanjutnya khobar mufrad adalah khobar yang berupa lafaz tunggal walaupun memiliki makna dua atau jamak. Nah, di sini Bapak contohkan ada kata talibun. Ini khobarnya mubtada, yang mubtadanya adalah Salim, khobarnya adalah talib. Mubtadanya Salimun itu nama orang, talib itu sebagai penjelas. Maknanya atau terjemahannya adalah Salim adalah seorang murid laki-laki. Salimnya mudzakkar, talibnya mudzakkar. Lah, talib di sini adalah memiliki makna satu. Satu murid laki-laki. Begitu. Wasi'atun, madrasatu wasi'atun, madrasah yang luas. Nah, luas ini juga maknanya satu. Huwa ya satu, maka di sini juga ustadzun satu. Nanti di kelas 2 atau nanti di semester 2 akan kita pelajari juga tentang apa itu isim tasniyah, apa itu isim jamak. Nah, itu menunjukkan makna dua, ada juga yang menunjukkan makna banyak. Selanjutnya adalah khobar ghairu mufrad, itu khobar yang berupa dua lafaz atau lebih. Jadi khobarnya ini ada dua lafaz. Kalau tadi cuma satu lafaz, talibun saja, wasi'atun saja, ustazun saja, fatimatun saja, talibun saja, maka dalam khobar ghairu mufrad ada dua, yaitu fi dan al-madrasah. Ini macam-macam bentuknya, tapi yang akan kita pelajari di kelas 1 di semester 1 ini hanya tentang khobar ghairu mufrad yang jar majrur dan dzaraf madzruf. Lah, ini salah satu contohnya, yaitu Muhammadun fil madrasah. Muhammad berada di sekolah. Berada di sekolah. Lah, fil madrasah ini ada dua kata, satu kata dan dua kata, fi dan al madrasah. Gitu. Namun ini untuk yang ini akan dijelaskan pada materi berikutnya, tidak di materi sekarang. Yang perlu kalian pahami di materi sekarang adalah tentang mubtada dan khabar. Ini contoh Salim talibun amatu huwa ustadzun hiya fatimatun ana talibun. Selanjutnya khabar mufrad. Khabar mufrad adalah khabar yang berupa lafaz tunggal walaupun bermakna, nah ini harusnya makna ya, bermakna dua atau banyak. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, khabar mufrad bisa berupa nama orang, profesi, sifat dan sejenisnya yang bermakna satu. Gitu. Khabar mufrad bisa berupa nama orang, profesi, ya, misalnya profesinya apa, muhandisun atau tobibun atau talibun ustadun dan sebagainya. Atau sifat, seperti dari contoh wasi'atun dan sejenisnya yang bermakna satu. Itu. Yang kedua, mubtada harus marfu' atau dibaca rafa', yaitu dibaca dhammah pada akhir kalimatnya. Nih, contoh Muhammadun fil madrasah ini. Muhammadun ini ya dibaca dhammah Muhammadun, atau Salimun ini juga dhammah, atau al-madrasatu ini juga dhammah. Tuh. Ini maksudnya dibaca rafa', secara dasar itu dibaca dun, Salimun, madrasatu. Nah, itu. Yang kedua, mubtada khabar harus selaras atau sesuai dalam bentuk tunggal, mufrad, makna dua, tasnya atau makna banyaknya. Tadi sudah saya sebutkan, kalau Salimun ya talibun, satu ya satu, dua ya dua, tiga dan tiga gitu. Tapi ini yang harus kalian pahami saat ini adalah ketika mubtadanya satu huwa, maka khabarnya juga harus ustadzun. Yang ketiga, mubtada khabar juga harus sesuai pada bentuk mudzakkar, laki-laki dan muannasnya. Tadi sudah disebutkan di atas juga. Ada Salimun, talibun, salimnya laki-laki, talibun juga laki-laki. Huwa itu laki-laki, ustadzun juga laki-laki. Hiya perempuan, fatimatun juga perempuan. Begitu, paham ya? Selanjutnya, tugas. Silakan kalian kerjakan tugas-tugas berikut untuk menentukan mubtada khabar dari jumlah berikut. Terima kasih, syukran kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.